وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ini afwan atas keterlambatan sekian menit karena dua kali mesen Gojek, satu didiemin, satu udah datang di aplikasi udah sampai rumah, tapi Anda cari-cari nggak ada gitu loh. Tapi benar ada di situ di aplikasi, Anda nggak tahu kenapa bisa begitu, tahu nggak kenapa? Jadi di aplikasi orang itu udah sampai di depan rumah gitu, tapi pas Anda keluar nggak ada siapa-siapa. Anda cari sana sini nggak ada, Anda tanya satpam nggak ada. Itu kenapa? Anda tahu nggak kenapa? Anda nanya bukan menguji. Itu ada apa sih seperti itu? Anda juga bingung soalnya lama itu. Hah? Titiknya nggak valid. Dan itu lama gitu. Dia udah disampai gitu. Anda telepon dia nggak ngangkat, terus Anda chatting dia nggak jawab. Masya Allah. Ya. Terus Anda cancel, akhirnya dapat yang ketiga, ya subhanallah. Taib. Kita lanjut pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Di hadis kita sekarang di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah sujud. Insyaallah kita akan bahas satu hadis itu insyaallah taala. Silakan fadhal baca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nas'alullaha al-afiyata li ustadina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wal jami'il muslimina wa kulli makan wa yaziduhu ilman mubarakan. Allahumma amin. Qala al-muallifu wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaih. Baik, dibaca terjemah fadhil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang anggota badan, di atas kening, sambil beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung beliau, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari kitab sahihnya dalam kitab Al-Adzan bab as-sujud al-anf, yaitu sujud dan wajibnya hidung untuk mengenai tempat sujud. Baik, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Umirtu, itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat di lafal riwayat Al-Bukhari lainnya, yaitu amarona atau umirna, kami diperintahkan. Dan yang memerintahkan jelas Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan, yaitu kita di sini baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
seluruh dari kaum muslimin pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dhum berdasarkan 7 tulang dengan menggunakan 7 tulang. A'dhum jamak dari 'azm yaitu tulang. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan secara lafalnya secara mujmal. Kemudian beliau tafsil dan rinci dengan menyebutkan setelahnya alal jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Pertama alal jabhah. Al jabhah itu a'lal wajah. Dia adalah bagian wajah yang paling atas. Apa? Jidat, kening. Ya, itu adalah al jabhah. Kemudian wa asyara biyadihi ila anfih. Alal jabhah, tapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke apa? Ke hidungnya. Taib, jabhah dengan hidung beda. Jabhah ini hidung ini. Beliau enggak mengatakan ke hidung, tapi mengisyaratkan ke hidung. Maka dikatakan oleh para ulama ini sebagai isyaratan annahu laisa 'adwan mustaqillan bal taba'a lil jabhati wa annahuma 'adwun wahid. Ini sebagai syarat bahwasanya hidung itu bukan anggota tubuh yang independen. Hidung bukan anggota tubuh yang independen. Antara wajah dengan tangan independen masing-masing. Tangan dengan kaki masing-masing independen. Bahkan tangan kanan dengan tangan kiri independen. Tapi hidung dengan ini bukan sesuatu yang independen. Ini sebagai syarat bahwasanya ini juga sama dengan jabhah. Tulangnya itu nyambung. Maka dikatakan balta ba'al jabhah. Ini mengikuti kening. Wa annahuma 'adun wahid. Bahwasanya ini dikategorikan sebagai satu member, satu anggota yang sama. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata antum katakan oh enggak hidung terpisah, maka berarti harusnya Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala thamaniyati a'dhum. 8 tulang. Kalau ini tulang ini beda dengan ini, maka yang sahih adalah ini dengan ini sama. Bahkan dalam riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam Sahih Muslim disebutkan al-jabhah wal anf, yaitu kategori pertama langsung disebutkan oleh Nabi SAW kening dan hidung. Ini menunjukkan jelas bahwasanya keduanya disamakan oleh Nabi SAW baik secara isyarat atau secara lisan di hadis lain. Kemudian yang berikutnya setelah ini al-yadain, kedua telapak tangan. Al-yadain di sini maknanya kedua telapak tangan, al-kaffain. Al-yadain di sini maknanya al-kaffain. Kaffain. Taib al-yadain dengan al-kaffain, mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang global, mana yang rinci? Al-yadain itu lebih umum. Karena yad itu mencakup semuanya pada umumnya, ya. Tapi kalau misalnya al-kaf, maka cukup telapak tangan ini, ya. Nah, maksudnya ketika sujud itu hanya apa? Al-kaffain. Bukan semua tangan. Ya, jadi lafal yang disebutkan oleh Nabi SAW al-yadain ini global, mujmal global, tapi maknanya adalah khusus yaitu apa? Maknanya mufassal yaitu kedua telapak tangan. Ya, bukan semua tangan, bukan semua bagian tangan. Karena ada dalil yang bertentangan dengan pemahaman global dari tangan untuk memahami ini. Apa kira-kira dalilnya bertentangan ini tentang masalah sujud dengan tangan? Yaitu kata Nabi SAW, la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. La yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Jangan seorang dari kalian membentangkan dhira', hastanya seperti bentangan anjing. Jadi ini kaf, ini dhira', ini adud. Ya, ini kaf, ini dhira', ini adud, dan tiapnya ada mifsal. Ya. Taib. Dari kaf sampai ini namanya yad bukan semuanya. Taib. Kalau misalnya ada orang Indonesia namanya yadi, artinya apa?
tanganku. Oke, itu aja. Iklan aja. Ya, iklan aja. Nah, tapi maksudnya tangan di sini adalah ke telapak tangan. Karena apa? Karena ada hadis yang bertentangan kalau misalnya antum sujud pakai seluruh bagian tangan atau termasuk zira' juga kayak gini, maka ini menyerupai apa? Anjing. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram. Minimal yang penting enggak boleh lah gitu. Ya, yang penting tidak boleh. Jadi tulang yang kena adalah yang ini, ya, yadain kafain. Terus di apa lagi? Setelah itu disebutkan warukbatain. Warukbatain. Setelah kedua tangan apa? Kedua lutut, rukbatain. Dan berikut itu jelas sih kalau lutut ya. Wa atrafil qadamain, dan ujung kedua kaki. Ujung kedua kaki. Ada tambahan lafal enggak di kitab antum, ikhwan? Enggak ada. Enggak ada ya. Soalnya ada tambahan juga dalam redaksi, ini enggak ada di kitab. Ada tambahan dalam redaksi Imam Muslim ya. Yaitu tambahan wala naqfitu thiyaba wala sya'ar. Wala naqfitu thiyaba wala sya'ar. Kita tidak mengumpulkan pakaian dan tidak pula rambut, itu tambahannya. Oke, maksudnya apa? Orang ketika sholat, ketika sujud ya, maka jangan dia mengumpulkan pakaiannya. Apa maksudnya mengumpulkan pakaian? Maksudnya adalah menggulung ya. Anda dari tadi nyari bahasanya gitu loh. Menggulung semacam menggulung. Kalau misalnya zaman Nabi SAW itu kan pakai jubah. Kalau pas mau sujud, ada potensi jubahnya itu bagian bawah akan terkena dengan lantai, debu, tanah gitu kan. Kalau misalnya sujud di zaman itu, maka Nabi tidak melakukan itu. Tidak ngangkat atau tidak menggulung tidak menggulung jubahnya. Antum pernah lihat gak orang Saudi atau orang Arab atau orang Indonesia yang pakai baju Pakistan atau baju jubah itu, terus bagian bawahnya diangkat terus diikat di depan? Nggak pernah? Nggak kebayang? Kebayang nggak? Misalnya diri pakai jubah nih, terus kan pakai celana biasa, ya, terus diangkat, diikat bagian depan. Diangkat kan berarti kan agak panjang nih, terus diikat sehingga segini doang kayak baju. Cuman bagian ini ada keikatan. Gimana? Bisa kebayang nggak? Sarung tapi dari bawah ke atas. Ya, dia cuman diikat supaya apa? Supaya ya jadi baju biasa, cuman mungkin menghindari kotoran yang di bawah atau gimana gitu. Paham di situ. Maka kata sebagian ulama makruh salat dengan pakaian dibuat seperti itu. Diikatkan tujuannya supaya kalau misalnya sujud itu enggak kena kotor. Maka kata para ulama ini tidak layak. Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Paham di sini? Dan juga wala sya'ar. Begitu juga dengan sya'ar itu apa? Rambut. Rambut kalau memang panjang, kemudian ketika laki-laki ya, terus terurai ke bawah, maka dia tidak pantas untuk sebelum sholat dia kuncir dulu, enggak usah. Sebelum sholat dia kuncir dulu, enggak usah. Apa adanya dia aja. Kalau memang mau supaya, kalau memang tidak mau rambutnya terurai, pakai peci. Tidak di dom. Dom itu dikumpulin, dikepang, dikuncir, enggak. Dom itu dikumpulin. Mungkin kalau misalnya pakaian, dom itu adalah dilipat-lipat atau digulung. Kalau misalnya rambut, dom itu adalah dikuncir dan semisal itu. Baik, kita ambil faedah-faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya sujud dengan 7 anggota tubuh ini. Pertama,
kening, mengikut dengan kening apa? Hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian ujung-ujung jemari kaki, ujung-ujung kaki. Ya, ujung-ujung kaki itu sujudnya. Ya. Dan ujung-ujung kaki ini semampunya dia, karena enggak semua ujung kaki bisa sama mengenai bumi, ya enggak? Coba antum sujud, kira-kira jari paling ujung itu bisa enggak kena bumi? Belum tentu. Ya. Ya bisa iya, bisa enggak, tergantung orangnya. Ya, jadi yang penting ada yang kena gitu dari di bumi. Jadi enggak diangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melakukan hal itu, dan asalnya kaidah perintah al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu berkonsekuensi pengewajiban. Dan juga kaidah lainnya, umat itu mengikuti perintah yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hal-hal yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan hikmah dari sujud dengan 7 anggota tubuh ini apa? Li'ajli an yashmala sujudu a'aliyal jasadi wa asafilah. Sujud dengan 7 tulang ini tujuannya apa? Tujuannya agar sujud ini mencakup segala bagian yang atas dan bagian yang bawah dari jasad. Bagian atas kening, ada sisi kehormatan, dan bagian paling bawah ujung kaki, ya gitu, mencakup semuanya, dan juga mencakup a'dha akasbihi wa sa'ih, yaitu mencakup anggota-anggota tubuh yang dia itu biasa menghasilkan sesuatu dengan anggota tubuh tersebut, yaitu wajah, kening ini, tangan dan kaki. Itu anggota tubuh yang disebut a'dhaul kasb. Kenapa a'dhaul kasb? Karena dari anggota-anggota tubuh inilah dia bisa mendapatkan banyak hal dari kenikmatan dunia ini. Uang, bekerja, dan seterusnya, berbicara dan seterusnya. Tapi kalau berbicara tidak ya. Maksudnya di sini dia bisa menerima sesuatu. Dia bisa mendapatkan suatu benefit dengan jasa dari anggota-anggota tubuh yang 7 ini. Ya. Taib. Maka seorang hamba dari atas ke bawah dengan segala dengan anggota tubuh yang paling berjasa untuk mendapatkan efek nikmat di dunia ini, maka diperintahkan untuk humble kepada Allah Azza wa Jalla, merendah sehingga di hadapan Allah Ta'ala dia sujud, mereka sujud. Dikecualikan bagi orang yang tidak mampu untuk sujud dengan sebagian anggota tubuhnya. Misal tangannya cacat misalnya, terputus atau mungkin patah dan belum bisa untuk sujud normal, maka dia boleh untuk semampunya dia, untuk sujud semampunya dia. Atau misalnya hidungnya patah atau misalnya atau mungkin bagian keningnya atau dan seterusnya. Jadi siapapun yang tidak mampu karena udzur, maka fattaqullaha mastata'tum. Ya begitu. Baik, hadis ini dengan mafhumnya bisa kita katakan tidak boleh bagi orang yang sholat untuk mengangkat suatu anggota dari anggota tubuhnya ketika dia sujud, nggak boleh. Seperti tangan, jangan diangkat. Maksudnya di bumi. Kaki juga gitu, jangan diangkat ke atas. Paham di sini, kawan? Ya. Adapun urusan kaki rapat atau enggak ketika sujud, kalau enggak rapat tetap sah. Kalau rapat itu afdol. Paham enggak di sini? Tapi kalau ke bumi, ini udah masuk bagian hal-hal yang menyebabkan rukun terwujud. Jadi harus wajib benar-benar. Hidung juga gitu. Maka siapa yang tidak melakukan itu, maka lam yasih sujuduhu, lam yasihha sujuduh. Sujudnya tidak sah. Yaitu kalau misalnya antum salat, antum sujud, cuman kening doang, hidung enggak kena. Sujud antum belum sah sampai kena itu hidung ke tempat sujud antum. Begitu juga dengan ujung kaki, ujung jemari kaki. Kalau dikeatasin, dinaikin,
itu enggak sah sujudnya. Termasuk juga kalau misalnya tangan satunya garuk-garuk, enggak ini satunya garuk-garuk, satunya sujud gini, satunya garuk-garuk. Dan sampai selesai sujud terangkat dia tidak menyentuh bagian tempat sujudnya, maka ini juga tidak sah. Ini juga tidak sah apanya? Sujudnya. Dan bahkan berpotensi bisa tidak sah sholatnya kalau misalnya sengaja dia tinggal. Taib. Jadi kalau misalnya hanya sebentar mengangkat bagian tubuhnya, bagian anggota sujudnya, dia angkat sejenak pas lagi di tengah-tengah wudu, dia angkat sejenak, mungkin karena gatel atau benerin sesuatu, pakaian, benerin letak, terus balik lagi, maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Taib. Ada riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim dengan sanad mereka dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yamussa anfuhu al-ardh. Tidak sah salatnya bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi, tidak sah salatnya. Gitu, maka perhatian baik-baik. Tapi saat hidungnya ini sangat kalau ke depan mancung ya. Hidungnya terlalu mancung, sehingga kalau misalnya hidungnya kena, jidatnya nggak bisa kena. Kenain, coba bisa nggak? Ya nggak bisa, terlalu mancung. Tahu ke depan. Antum banyak bohong ya? Enggak banyak bohong. Memang qadarullah kayak gini. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Atau teropesek. Ya mancung mulutnya. Ya, itu susah tuh. Jadi kayak udah gitu jenong lagi. Nah, itu susah. Coba, jenong, mulutnya agak ke depan, kemudian hidungnya pesek. Itu enggak masuk, enggak sampai ke tanah itu. Enggak sampai. Ya, makanya seperti ini enggak masalah. Karena beruzur, ajiz namanya, tidak mampu untuk melakukan hal itu. Oke. Kemudian zahir dari hadis ini ikhwan, faedah lainnya, la yajibu 'alal musalli kashfu syai'in min hadhihi al-a'dha'i walau kana mastura. Tidak wajib atas orang yang salat menyingkap sesuatu pun dari anggota-anggota sujud ini walaupun tertutup dengan sesuatu, enggak apa-apa. Bal yasjudu 'alal 'adwi walau ma'as satiri. Dan kan dia tetap sujud dengan anggota sujud itu walaupun ada penghalang seperti kaos kaki, seperti sarung tangan. Bagaimana dengan masker? Dengan masker, dia pakai masker, hidung. Kalau dia nggak ada hajat pakai masker, maka makruh sholat pakai masker. Maksudnya menutup, karena ada larangannya dan itu makruh. Tapi kalau misalnya dia ada hajat karena takut sakit atau takut menyebar penyakitnya atau hajat lain yang syar'i, maka tidak apa-apa dia pakai masker, tidak makruh, dan silakan dia sholat. Kalau dia mau buka maskernya silakan, tutup karena ada hajat juga tidak apa-apa. Ya begitu. Sarung tangan juga enggak apa-apa. Ya, jadi itu selama masker atau selama pakaian atau kain tersebut memang lekatan tubuh kita, lekatan di tubuh kita, Ingat baik-baik perbedaannya, di tubuh kita. Adapun kalau misalnya itu memang pakaian dari tubuh kita namun dia sifatnya menjulur dan bukan lekatan tubuh kita, maka dijadikan penghalang, itu layan bagi, tidak pantas. Itu dua. Kasus ketiga, kalau hal tersebut bukan lekatan tubuh kita dan tidak nyambung pada tubuh kita kemudian jadi penghalang, maka jawabannya bisa tidak sah. Ya, gini. Ada 3 masalah sini, Khon. Pertama, penghalang ini ada nempel di tubuh kita karena kita pakai sarung tangan.
masker, kaos kaki, celana, sehingga lutut nggak bisa langsung ke bumi, ya nggak? Sampai sini paham kok, ini nggak masalah ya? Oke, satu udah selesai. Kedua, kalau misalnya pakaian ini memang menempel pada tubuh kita, tetapi julurannya itu membentang dan kemudian dijadikan sebagai alas ketika sujud misalnya. Anak kasih contoh. Ustaz Nasihin pakai sorban. Oke? Sorban atau syemag. Oke, gitulah, ya. Nah, kemudian kan kalau misalnya sujud, maka bagian dari kain sorban sebagiannya kan jatuh ke lantai, ya, menjuntai ke lantai. Nah, antum pernah lihat gak sebagian orang yang kayak gini kemudian dia menjadikan ini sebagai alas buat keningnya dan hidungnya, terus mencium apa? Syamag atau mencium sorban itu. Kebayang? Karena mungkin sorban itu dikasih parfum gitu. Jadi ketika sujud dia, maka yang seperti ini sah atau tidak salatnya? Salatnya tetap sah, namun ini tidak pantas. Tidak pantas. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Oke, sampai sini paham, ikhwan? Ya, begitu juga dengan ummahat ya, misalnya dia pakai mukena yang jilbab yang panjang, kowe pas sujud, mukenanya itu kan saking lebarnya, tempat sujudnya tertutup oleh mukena tersebut, maka ini jangan seperti itu kalau bisa. Tapi sah salatnya, tetap sah salatnya. Oke? Nah, berikutnya kalau misalnya sujudnya yang ketiga, orang sujud nih, ada penghalang, tapi penghalangnya itu bukan dari a'dha'is sujud, bukan dari yang nempel, bukan dari pakaian terhadap anggota sujud antum seperti masker, sarung tangan, bukan pula yang nomor 2 tadi, bukan. Tapi hal yang menjadi penghalang dan dia bukan yang antum pakai sebenarnya. Bukan yang antum pakai ketika itu. Maka di sini ada pembahasan, yaitu bahwasanya kalau misalnya dia munfasil terpisah. Terpisah artinya itu bukan yang antum pakai. Bukan yang antum pakai. Ya. Bukan yang antum pakai dan dia ada di tempat gitu loh. Dia terpisah dari tubuh antum, tapi dia menghalangi dari tanah atau lantai, seperti sejadah, maka tidak ada masalah. Maka sejadah ini sudah disamakan hukumnya seperti lantai atau bumi. Gimana, bisa paham ikhwan? Pakai sejadah ini pakai karpet kayak ini, karpet. Itu kan terpisah dari tubuh antum. Ya enggak? Boleh enggak dipakai? Boleh, enggak masalah. Tetapi jika mengkhususkan suatu tempat anggota sujud, maka ini yang jadi masalah. Mengkhususkan khusus untuk anggota sujud, maka ini yang jadi masalah. Paham ikhwan? Jadi yustathna min dzalika, perhatikan baik, an yakhussa jabhatahu bi syai'in yasjudu alaihi duna baqiyati badanih. Mengkhususkan bagian keningnya, mukanya, bagian keningnya untuk bagian sujud, tapi bagian keningnya saja untuk sujud di atas benda itu. Adapun sisa badan lainnya ya biarin aja gitu. Paham enggak? Antum pakai sejadah nih, tapi untuk bagian muka antum khususkan ada sesuatu yang lain. Understand? Fahimtum? Entah itu berupa sejadah lain yang kecil, atau kain, atau sorban tanpa hajat, taruh aja di situ, maka ini dilarang. Maka ini
dilarang. Karena ada dua hal. Apalagi kalau ini berupa apa? Memang khusus untuk ininya saja. Jidatnya, maka ini terlarang. Yang pertama, sebab pertama, anna fi dzalika muwafaqatan lirrafidhati wa tashabbuhan bihim. Bahwasanya yang seperti ini selaras dengan orang Syiah Rafidhah dan penyerupaan terhadap mereka. Karena mereka sujud di atas potongan dari bagian bumi apa? Turbah atau semisal itu. Itu pertama. Nah, orang yang bagian tempat dia sujud atau tempat wajah dia atau kening dia khususkan dengan sesuatu, memang tidak ada maksud untuk menyerupai Rafidhah. Tapi tetap di sini ada musyabahah, keserupaan dengan karakteristik orang-orang Rafidhah ketika sujud. Bagian sujudnya itu harus ada, yaitu talangan lagi gitu. Maka enggak boleh. Karena ada keserupaan dengan orang fasik bahkan kafir. Yang kedua, raf'ut tuhmah. Raf'ut tuhmah, yaitu mencabut tudingan, mencabut kecurigaan, memutus rantai kecurigaan orang. Ya. Jadi seorang muslim hendaklah dia menjauhi tempat-tempat yang membuat dia tertuduh. Semua dari kita ya. Ini pelajaran juga kok, ini mungkin lebih luas lagi pembahasannya. Bukannya berkaitan dengan turbah atau hal ini saja, bukan. Tapi raf'ut tuhmah, seorang muslim itu hendaknya menghindari mawadhi' at-tuham, tempat-tempat yang kalau dia di situ dia akan dicurigai. Gitu, ya. Atau jika dia potensi dicurigai, hendaklah dia menjelaskan agar tidak tertuduh gitu. Begitu, seorang muslim seperti itu. Maka kalau misalnya dia potensi tertuduh, maka hendaknya dia klarifikasi supaya dosa-dosa orang itu tidak makin banyak. Iya, apa maksud dia bakal tertuduh? Dia tertuduh Syiah di negeri Sunni misalnya. Hanya memang di negeri Sunni ini pun orang-orang tetap banyak yang menggunakan sejadah atau sesuatu yang khusus di bagian keningnya atau ini, bukan dengan turbah atau lainnya atau misalnya, tapi dengan sejadah atau hal lainnya. Maka yang seperti ini sebaiknya hilangkan kebiasaan seperti ini. Ya, kebiasaan yaitu sebagian orang tua kayak gitu. Kecuali mungkin kalau ada hajat, seperti jika khawatir, menurut pikirannya khawatir tertular penyakit misalnya melalui apa yang ada di karpet. Mungkin ini masih bisa ditolerir karena ada maksud yang menjaga kesehatannya, oke, nggak masalah. Tapi jangan berupa bentuk turbah, ya jelas kalau bentuk turbah nggak menangkal apapun itu. Tapi mungkin dia sejadah kecil. Lagi pula begini ikhwan, seseorang itu ketika dia seolah membedakan dirinya dengan orang lain itu nggak pantas. Ketika lagi sholat, dia merasa dia harus beda dengan orang lain, itu nggak pantas. Maksudnya begini, ketika seorang bapak-bapak pakai sorban taruh di lantainya buat wajahnya, itu jangan, kalau bisa jangan, kecuali ada hajat ya. Atau tadi naruh sejadah kecil ya. Kecuali ada hajat, sekali lagi kecuali ada hajat. Sejadah kecil kan biasanya buat bocil kan. Ini buat aki-aki. Ya, emang kadang aki-aki menuju kebocilan. Ya. Jadi dibawa ke situ. Kalau bisa jangan, karena jemaah lain nggak kayak gitu kok. Kecuali ada hajat sekali lagi. Khusus untuk wajah, misalnya, ternyata dia sholat di lapangan Idul Fitri gitu atau Adha, maka untuk keningnya dia pakai itu supaya nggak kena bagian kasar dari batu atau lantai atau aspal atau semisalnya, karena sekarang udah nggak ada koran gitu misalnya ya. Ya begitu ya ikhwan. Tapi kalau misalnya baik yang dia pakai dari sorban
ataupun ada benda lain, ada hajat, dan hajat ini bahkan memang bukan hajat biasa, melainkan kalau nggak pakai ini bisa bermudarat, maka justru silakan lakukan, mungkin sebaiknya dilakukan. Contoh, dalam suatu lafal riwayat Bukhari dan Mujam Muslim dikatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah SAW fi syiddatil har. Kita pernah salat bersama Rasulullah SAW pada saat itu sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alaihi. Seorang dari kita jika enggak kuat untuk menaruh keningnya di bumi saking panasnya, maka dia akan membentangkan pakaiannya kemudian sujud di atasnya. Itu pakaiannya, yaitu sorbannya dibentangkan di situ, mungkin dilepas atau bagaimana, pokoknya dibentangkan terus sujud di situ. Ini ada hajat enggak masalah. Ada hajat gini enggak masalah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi isyaratun ila anna mubasharatal ardi 'inda sujudi huwal asl. Di sini ada isyarat bahwasanya langsung nempel ke bumi ketika sujud itu adalah asal hukumnya sujud. Ya. Namun ketika itu sudah dipasang karpet dan semisalnya, maka hukumnya hukum semakna dengan hukum sujud di atas bumi begitu. Apalagi sekarang ada tingkat. Kalau zaman dahulu kan enggak ada tingkat. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Ada pernah waktu di Masjidil Haram, ikhwan, siang-siang gini, zuhur bukan gini, zuhur. Panas kan? Aspalnya itu subhanallah panasnya. Aspal yang di depan Masjidil Haram itu kan jalan aspal gitu buat mobil. Panasnya itu Masya Allah itu. Ana agak masbuk. Kan udah penuh masjid sampai luber keluar sholat zuhur itu. Maka akhirnya ana dapat di jalanan. Ana pun sholat di jalanan. Dan qadarullah ana enggak bawa sajadah. Antum tahu rasanya? Rasanya benar-benar luar biasa. Akhirnya ana minta sejadah orang gitu, ana lupa gimana, pokoknya ana geser sedikit supaya dapat bagian juga. Ya, enggak apa-apa. Subhanallah itu. Tapi itu emang karena aspal, panas. Antum sini aja lah yang di depan ini. Ini Jalan Haji Gemin apa Haji Bunar? Apa nih? Nama jalan apa sih? Haji Gemin ya. Antum soal situ aja. Lagi terik-teriknya. Langsung Pak RT dipanggil sama warga. Kan ada apa nih orang nih? Ya begitu ya ikhwas sekalian. Baik, mungkin kita lanjut sedikit dengan dua hadis, tafadhol. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. Lanjut hadis satu lagi. وعن البراء ابن عازب وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع وارفع مرفقيك رواه مسلم. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya sehingga putih ketiaknya tampak. Muttafaqun alaih. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Di sini tanpa tasdid ya. Di sini ada tasdid enggak situ? Oh enggak, kalau di sini enggak disebutin bahasa Arab. Barra bukan Barra. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib, ini dua hadis berkaitan masih dengan sujud. Dan ada keterangan tambahan dan faedah yang belum disebutkan di hadis lainnya, di hadis sebelumnya, tentang tata cara sujud. Bagaimana Nabi SAW sujud. Dalam hadis Ibnu Buhainah, Nabi SAW jika beliau salat, maka beliau meregangkan antara kedua tangannya, itu meregangkan begini, meregangkan. Jadi tidak nempelin
ke ketiak, tidak menempelin ke namanya badan, body, gitu enggak. Nanti direnggangkan, itu asal dari sholatnya seorang laki-laki. Adapun perempuan itu sebagian ulama mengatakan sebaliknya, terutama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menganjurkan perempuan itu untuk lebih mengerucutkan tubuhnya, tidak merenggangkan. Tapi kalau perempuan dikerucutkan, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun yang ini laki-laki pada umumnya sesuai sunnah Nabi SAW melakukan hal ini, faraja baina yadayhi hatta. Nah di sini sampai apa? Ya berdua bayadu ibtaihi, sampai muncul atau bukan muncul, sampai tampak atau kelihatan putihnya ketiak beliau. So putihnya ketiak beliau. Ada faedah apa di sini, kawan? Faedah pertama, bahwasanya boleh memakai baju gombrong. Ya enggak? Ya karena orang-orang Arab dahulu kalau antum lihat jubahnya itu gombrong rata-rata, gede, dan memiliki kam atau kum yang gede. Ya. Atau mungkin cuma segini doang, lengan pendek. Tapi kalau sekarang di Saudi, orang kalau misalnya pakai jubah terus lengan pendek, itu bisa ditegur oleh polisi. Di Saudi kayak gitu ya, kawan. Sekarang kalau antum pakai jubah, tapi lengannya pendek, antum ditegur sama polisi. Kenapa gitu? Karena jubah dengan lengan pendek ini dianggap pakaian rumahan, terlalu santai, dan ada kecurigaan nanti oleh pihak security, polisi. Ini orang mau ngapain keluar dengan pakaian seperti ini gitu loh. Padahal kalau di Indonesia, Mas Aga pakai baju itu gimana? Sejubah, lengan pendek, itu kira-kira jadi bahan perhatian nggak? Dianggap lagi mau sholat. Beda banget ya, kawan. Emang ya ini kembali ke kultur, tradisi yang berbeda. Antum di Mesir pakai sarung, keluar dicengin, antum beneran dicengin sama orang Mesir. Karena futoh atau sarung itu izar, kalau di Mesir dibawa keluar, karena sarung itu pakaian setelah jima. Di Mesir. Antum keluar pakai sarung, BHS loh. BHS. Diketawain antum. Antum pamerin aja logonya. Ini BHS loh nih. Saya beli 3 juta loh. Masa diketawain? Ini bukan masalah mahal atau enggak mahalnya, motif atau enggak bermotifnya. Tapi pakaian model kayak gini bagi orang Mesir itu yang tradisian, itu mereka menganggap ini kan pakaian menunjukkan dia tuh habis jima gitu. Tadi kayak ente tuh ngumumin kami bahwa saya ente tuh habis jima gitu. Terus antum bilang, enggak saya jomblo kok. Wah, sama siapa nih gitu. Taib, ini faedah pertama. Faedah kedua, sunnahnya sunnahnya mencabut bulu ketiak, bukan mencukur. Bulu ketiak itu dicabut. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan natful ibat. Natf itu mencabut, bukan menggunting, bukan mengerok, tapi dicabut. Itu kalau untuk ketiak. Kumis dicabut nggak? Bulu kemaluan, jangan. Tapi ketiak dicabut. Nah, Nabi SAW kelihatan bagian ketiaknya yang putih. Beliau kulitnya warna putih, berkulit putih. Karena ketika ada seorang utusan datang kepada kumpulan Nabi SAW dan para sahabatnya, ditanya, mana Nabi kalian? Gitu. Mana yang di sini namanya Muhammad? Maka ditunjukkan oleh sahabat, itu yang putih itu. Maksudnya yang kulitnya putih. Maka ini menunjukkan bahwa ketiak beliau bersih dari bulu, sehingga putih asli kulitnya ketiak kelihatan. Putih asli, warna asli ketiaknya yang putih itu terlihat. Gitu. Ya begitu. Dan faedah lainnya bahwasanya ketiak bukanlah aurat, jelas ini. Atau bisa dikatakan tampaknya sebagian dari tubuh seorang yang sholat, yang mana itu bukan aurat, itu tidak mengganggu sholatnya. Ya, misalnya
ya betisnya kelihatan, apalagi dia pakai celana cingkrang, kemudian ketika mau sujud makin tinggi celananya karena ketarik gitu pas mau sujud, kelihatan bagian bahkan lututnya misalnya, maka ini tidak membahayakan atau mencederai sholatnya karena bukan aurat. Oke. Faedah berikutnya adalah dianjurkannya merenggangkan tangan saat sujud bagi laki-laki. Dan kata Nabi SAW di hadits Al-Bara bin Azib, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika." Jika kamu sujud, maka taruhlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua apa? Sikumu. Dha' kaffaik. Dha' gini. Kalau bisa semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan angkat sikumu, jangan kayak gini. Jangan kayak gini, kayak anjing yang disebutkan tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Enggak kayak gini, enggak kayak gini. Gini. Ya. Mungkin kecuali jika salat berjamaah, yang desa-desakan. Maka ini sunnah. Meninggalkan yang sunnah demi menggapai maslahat yang lebih besar itu boleh. Dan tidak memberikan madarat yang ada, enggak ada madarat. Kalau misalnya kita kayak gini ketika akan rapat nih sholat, ya gitu kayak gini, jangan paksain kayak gini, coba kalau antum paksain. Ya, antum paksain kayak gini, teman antum di samping antum pengen sholat, kehalang sama siku antum. Ini kehalang sama siku antum dan yang lebih terhalang adalah bau ketek antum yang menyebar kemudian. Itu kira-kira gimana? Malah justru ganggu orang sholat. Maka ada suatu faedah, seseorang ketika dia ingin menjalankan suatu sunnah namun itu justru mengganggu sebagian orang, dan mengganggunya ini bukan karena sunnahnya yang mengganggu, tetapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan, maka meninggalkan sunnah ketika itu lebih aula, lebih afdol karena menghindari madarat yang lebih besar. Begitu. Baik, cukup ya insyaallah, sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat buat anda juga antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.